Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngasih tahu nih ciri-ciri tempat usaha kalian yang terkena ilmu sihir, santet dan guna-guna. Kira-kira apa ya? Sebelum aku mulai videonya, aku mau ngingetin nih bagi kalian yang belum subscribe channel ini, aku tunggu subscribe-nya. Hai guys, hari ini kita akan membahas soal bisnis dan usaha. Pasti kita akan dihadapkan dengan namanya persaingan nih guys di dalam bisnis. Sebagian orang mungkin akan bersaing nih guys dengan sehat, namun tidak jarang juga loh ada yang bermain dengan cara curang. Biasanya cara curang itu dilakukan oleh orang yang iri dengan usaha kita yang lagi ramai-ramainya nih. Sehingga cara licik atau jahat mengarahkan ke arah negatif pun terbesit. Menggunakan dukun, memakai santet, guna-guna atau cara lainnya yang bisa menggagalkan bisnis yang lawannya miliki. Walaupun kita tahu nih guys, saat ini zaman kita tuh udah modern banget ya. Tapi jangan salah loh, orang yang pakai cara-cara tadi pasti masih banyak ditemukan hingga saat ini. Bahkan yang lebih parahnya nih guys, tak hanya ingin pesaingnya jadi sepi ataupun bangkrut, namun biasanya pemiliknya akan dibuat sakit-sakitan bahkan sampai meninggal dunia. Oke, kendati demikian nih guys, kita tuh nggak boleh ya namanya suujon terlebih berlebihan kalau tempat usaha kita sepi karena bikinan orang. Namun kalian nih bisa mewaspadainya dengan mengenali ciri-ciri tempat usaha yang terkena gangguan jin atau setan. Lalu gimana sih guys caranya kita bisa ngelihat ciri-cirinya? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nih guys, yang pertama ciri utama itu adalah selalu terlihat tutup di mata orang lain meski sebenarnya Anda membuka warung atau usaha Anda. Hal ini juga biasanya dialami oleh banyak orang, tak hanya satu ataupun dua saja. Guys, biasanya nih nanti banyak kerabat ataupun teman kita yang bilang, kok usahanya tutup? Tadi aku lewat kok tutup ya, selalu tutup gitu. Padahal kita lagi membuka usaha. Nah, biasanya itu adalah salah satu ciri usaha yang terkena ilmu santet atau lagi diganggu sama jin nih guys. Yang kedua nih guys, pelanggan tidak betah. Maksudnya nih guys, kalaupun ada pelanggan yang datang, auranya tuh yang dikeluarkan oleh tempat usaha kita seolah tidak mengenakan atau merasa dia tuh sampai tidak betah. Para pelanggan seringkali langsung pergi meski baru sampai di depan pintu. Yang ketiga, timbul bau yang tidak biasa nih guys. Nah, bau-baunya itu seperti bau busuk, bau menyan, bahkan bau wangi yang kalau kita cari-cari itu tuh kita nggak tahu tempatnya ada di mana. Kalau kalian sedang mengalami hal tersebut, itu adalah salah satu ciri-ciri tanda usaha kalian terkena ilmu gaib guys. Nah, yang keempat nih guys, ada binatang yang tidak wajar. Selanjutnya, ciri usaha yang terkena ilmu gaib yaitu adalah kalian bisa ngelihat ada hewan yang tidak wajar, seperti ular, kalajengking, bahkan koloni kelabang. Guys, biasanya binatang seperti itu tuh gak wajar ya guys muncul di sekitar rumah Anda. Kalau kalian sedang mengalami hal tersebut, itulah adalah salah satu ciri usaha kalian sedang mengalami gangguan jin. Yang kelima, sering terlihat sekelibat bayangan. Sama nih guys, seperti tempat usaha yang seolah tutup, banyak hewan yang tidak wajar masuk ke rumah. Nah, sekelibat bayangan juga bisa dilihat oleh orang lebih dari satu orang. Bayangan tersebut terlihat melintas di dalam atau di luar usaha Anda. Nah guys, yang keenam, hawanya yang tidak enak. Biasanya nih, hawa yang diciptakan dalam ruangan usaha yang terasa tidak mengenakan bagi siapapun yang ada di dalamnya. Hal ini kemudian membuat siapa aja yang ada di dalamnya sering nih terjadi konflik, seperti sering uring-uringan, sering terjadi cekcok, sering berburuk sangka, sering gelisah, ataupun sering kita dibuat sakit kepala.
baik itu antara karyawan ataupun dengan pelanggan. Yang ketujuh guys, muncul benda aneh. Selain hewan yang tidak wajar, benda-benda aneh seperti taburan beras kuning, garam, atau bahkan yang lebih mengerikan layaknya kepala kucing juga bisa menjadi ciri usaha yang terkena santet. Yang kedelapan, muncul suara aneh. Nah, kalian suka gak sih guys, di tempat usaha kalian terdengar adanya batu yang jatuh di atas, letusan, lemparan kerikil, atau bahkan orang tertawa atau menangis. Namun ketika dicek, kalian tuh cari-cari tuh gak ada. Tak ada sesuatu yang mencurigakan pula. Nah, itu juga ya guys, salah satu ciri-ciri usaha Anda terkena gangguan sihir. Yang kesembilan, pemiliknya sering sakit. Sakit kepala yang seringan atau berulang itu bisa menunjukkan loh guys, ciri-ciri usaha Anda terkena ilmu goib atau gangguan jin. Selain sakit kepala, yaitu mudah linglung di tempat usaha atau suka berhalusinasi. Jadi jika kalian mendapati ciri-ciri tersebut, bisa jadi tempat usaha Anda sedang mengalami gangguan jin atau ilmu santet atau sihir. Nah, caranya agar usaha Anda bisa bersih dari hal tersebut, yang pertama yaitu dengan cara mengeruqyah tempat usaha yang terkena sihir, santet ataupun guna-guna. Sebelum melakukan ruqyah nih guys, tempat usaha tersebut mohon untuk sudah rutin melakukan ruqyah mandiri minimal selama 21 hari berturut-turut. Hal ini dimaksudkan sebagai pembersih dan pembentengan diri bagi pelaku peruqyah rumah. Nah, seperti persiapan tempat, membersihkan rumah makan, restoran, atau segala patung gambar makhluk yang bernyawa nih guys. Terus juga membersihkan rumah dari kotoran dan beri wangian. Cara yang pertama nih guys, biar kamu bisa meruqyah mandiri, yaitu sediakan garam atau garam kasar secukupnya. Siapkan 1 ember air bersih dan campurkan garam ke air, aduk sampai tercampur dan larut. Lalu mandi terlebih dahulu, pakailah pakaian yang bersih dan menggunakan minyak wangi untuk mengharum badan. Nah, cara berikutnya yaitu dengan sholat 2 rakaat, yaitu dengan sholat sunat dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Celupkan jari telunjuk tangan ke air saat membacakan ayat-ayat ruqyah, putar jari dengan searah jarum jam. Lalu baca istighfar yang banyak, kemudian takbir, tasbih, tahlil, dan tahmid. Guys, saya akan memberikan pengalaman pribadi saya saat mengalami hal tersebut dan cara mengatasinya. Jadi, suami saya berwirausaha di salah satu tempat yang ada di Bogor. Ketika sedang rame-ramenya usaha itu, dengan drastis dalam waktu 1 minggu terlihat tidak banyak pembeli. Bahkan banyak orang, bahkan banyak teman yang bilang, kok tutup ya, padahal saya mau ke sana, padahal kita buka loh guys. Nah, itulah salah satu cirinya. Nah, yang kedua, terjadi banyak konflik di dalamnya. Sering marah, emosi, dan gelisah. Jadi tadinya kita prasangka baik aja ya, mungkin karena sepi jadinya gimana gitu loh perasaan kita loh. Yang ketiga, di dalam tempat usaha itu terdapat ada ular kecil dan banyak belatung warna hitam yang sekiranya itu tidak didatangi oleh binatang tersebut loh guys. Jadi aku tuh selalu berbaik sangka aja dulu tadinya tuh. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu tempat terasa tidak nyaman, tidak aman, dan terasa kayak panas gitu. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu bau loh guys. Kita tuh suka nyium tuh bau kayak bau wangi banget, tapi kita nggak tahu itu tempatnya di mana. Sedangkan tempat usaha suami saya kan nggak terlalu besar gitu loh. Terus ciri-ciri selanjutnya yaitu suka sakit kepala. Sakit kepalanya itu selalu berulang berturut-turut, pokoknya selalu
terulang lagi. Kan bingung ya guys, padahal kan usaha sepi, tapinya kenapa suka sakit kepala. Nah kita itu salahnya tuh kita nggak langsung berpikiran apakah itu kena ada ilmu sihir, tapi kita selalu berbaik sangka. Nah ketika saya dikasih nasihat sama salah satu teman yang coba deh lakuin rukiah usaha ataupun rukiah rumah gitu. Nah akhirnya besokannya kita panggil ustadz untuk merukiah rumah kita. Setelah kita dirukiah rumahnya, kita perbaiki ibadah kita, dari kitanya juga dirukiah dan usaha tempat kita dirukiah. Alhamdulillah loh guys, rukiahnya malam dan pagi-paginya subuhnya rezeki itu yang kemarin mungkin ditunda kali ya sama Allah dan yang ditutup sama orang dan alhamdulillah itu subuhnya, dari subuh tuh guys orang udah ngotok-ngotok rumah kita. Nah itulah guys, pokoknya kalau kita percaya sama Allah, dengan bantuan Allah pasti kita akan dibantu juga dengan cara Allah gitu. Nanti aku akan kasih ada salah satu tempat rukiah yang kalian bisa konsultasi gratis, yaitu Majelis An-Naba yang berada di Bogor Barat. Kalian bisa kontak langsung ke ustadznya, kalian bisa konsultasi gimana caranya ataupun penanganannya. Insya Allah ustadznya itu sangat baik dan juga sangat responsif dan juga pengen banget ngebantu orang banyak gitu. Kalau dipikir-pikir ya guys, kita tuh udah tinggal di zaman yang modern ya guys, tapi hal-hal tersebut ternyata masih ada loh guys. Percaya atau tidak percaya, kalian bisa pikir sendiri ataupun dengan keyakinan kalian masing-masing. Oke ya guys, terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini. Support terus channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada saya salah-salah kata, saya minta maaf. Dan juga support terus channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.